Pagi belum sepenuhnya terang saat Pak Damar membuka matanya. Langit-langit rumah kontrakan yang mulai mengelupas tampak diam. Seperti tahu tak ada yang perlu diburu selain kenyataan. Di tikar tempat ia tidur bersama Laila, anak semata wayangnya, suara napas kecil masih terdengar. Laila belum bangun. Ia duduk pelan, mengelus kepala putrinya yang tenggelam dalam mimpi. Bocah kelas 3 SD itu sudah terbiasa bangun sendiri jika ia tak sempat membangunkan. Hari-hari seperti ini selalu sama. Dingin, sepi, dan tak ada jaminan bisa makan 3 kali. Pak Damar berdiri dan menuju sudut ruangan. Sebuah koper tua terletak di sana. Bukan koper mewah berisi baju rapi, tapi koper lusuh berisi kostum badut. Baju merah mengkilap yang warnanya mulai pudar. Wig keriting warna-warni yang sudah tak seimbang bentuknya, dan cat wajah yang makin tipis. Ia mengeluarkannya satu persatu, lalu duduk di depan cermin retak yang ditempel seadanya di dinding. Dengan tangan gemetar, ia mulai melukis wajah sendiri. Alis tebal hitam, bibir lebar warna merah, pipi bulat kuning cerah. Di luar, ayam tetangga berkokok. Tapi Pak Damar tak lagi merasa pagi adalah awal yang segar. Baginya, pagi hanyalah pengingat bahwa waktu terus berjalan dan hidup harus tetap dilawan. "Yah, ayo sarapan dulu." Suara kecil memanggil dari belakang. Laila berdiri di pintu sambil membawa sepotong tempe goreng dan 2 sendok nasi dari rice cooker yang sudah 2 hari tak dimasak ulang. Pak Damar tersenyum. Meski rasa bersalah menggumpal di dada, ia tahu Laila diam-diam menyisakan makanan kemarin malam demi bisa menyuapinya pagi ini. "Gak usah lah, ayah masih kenyang," bohongnya. "Kenyang dari mimpi ya?" Laila yang nyengir, lalu duduk di pangkuan ayahnya. "Yah, aku bantuin gambar pipi ayah ya, boleh?" Pak Damar mengangguk. Laila mengambil sedikit cat dan dengan teliti mewarnai pipi kiri ayahnya. Wajah kecil itu tampak gembira, seolah hari ini akan jadi hari besar. "La," kata Pak Damar pelan, "kamu gak malu punya ayah badut jalanan?" Laila mengangkat wajah menatap ayahnya. "Kenapa harus malu? Kan ayah bikin orang-orang ketawa." Jawaban itu menampar Pak Damar lebih keras dari apapun. Ia menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Setengah jam kemudian, ia sudah berdiri di pinggir jalan. Perempatan besar di pusat kota mulai ramai. Mobil-mobil berseliweran, klakson bersaut-sautan, dan udara panas mulai terasa menyengat. Pak Damar berdiri dengan balon panjang yang dibentuk seperti anjing. Lompat-lompat kecil di zebra cross, menari dan mengangkat topi plastiknya, berharap ada yang membuka kaca jendela mobil dan menjulurkan uang receh. Beberapa anak kecil di dalam mobil menunjuknya sambil tertawa. Tapi tak sedikit pula orang dewasa yang melirik dengan tatapan sinis atau pura-pura tak melihat. Seorang pengendara motor malah mencibir, "Badut tua, cari kerjaan bener dong." Pak Damar pura-pura tak dengar. Ia menari lagi, meliuk seperti lucu. Meski punggungnya pegal dan kakinya perih, matahari belum sampai di atas kepala, tapi tubuhnya sudah basah oleh keringat. Kadang ia berhenti sebentar, menyeka wajahnya yang mulai luntur. Tapi ia tahu, tak ada waktu untuk berhenti terlalu lama. Semakin lama ia menari, semakin besar peluang Laila bisa makan lebih baik hari ini. Menjelang sore, uang yang terkumpul hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan 1 telur. Menjelang sore, uang yang terkumpul hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan 1 telur. Itu pun tanpa sayur. Tapi setidaknya lebih baik dari kemarin yang hanya kerupuk dan garam. Ia pulang saat langit mulai gelap. Wajahnya belum dibersihkan, cat sudah meleleh seperti topeng yang habis masa pakainya. Di tangan kirinya tergenggam nasi bungkus yang hangat. Di depan pintu rumah, Laila sudah menunggu. Bocah itu menyambut ayahnya seperti pahlawan pulang dari perang. Ia langsung memeluk tubuh ayahnya yang bau keringat dan debu jalanan, seolah itu adalah pelukan termanis di dunia. "La, malam ini kita makan enak. Ada telur," ujar Pak Damar setengah bercanda. Laila bertepuk tangan kecil. "Yeay, ayah emang paling hebat." Pak Damar pun tersenyum, tapi dalam hatinya ia bergumam,
Semoga besok tawa ini masih bisa dibeli orang. Laila duduk di depan cermin kecil yang tergantung miring di dinding kamarnya. Tangan mungilnya sibuk mengatur kerah baju seragam sekolah yang mulai berubah warna. Putihnya tidak lagi terang dan jahitan di bagian siku telah ditambal 2 kali. Seragam itu dulu dijahit oleh ibunya sendiri. Bertahun-tahun lalu ketika mereka masih bisa beli kain dan duduk bersama memilih kancing yang serasi. Kini seragam itu adalah kenangan dan Laila memakainya setiap Senin dengan penuh bangga. Meski teman-teman sekelasnya mulai memperhatikan ujung-ujung lengannya yang mulai pendek. Dia tidak pernah merengek minta seragam baru. Tidak pernah menangis saat diejek. Ia hanya diam. Lalu menulis semua rasa di buku kecil yang selalu dibawanya. Buku bersambul hijau dengan tulisan tangan di halaman depannya. Milik Laila, jangan dibuka kalau bukan ayah. Pagi itu, Laila berjalan kaki ke sekolah dengan sepatu yang sudah retak di bagian depan. Di perempatan dekat warung Bu Yanti, beberapa anak sekolah lain tertawa sambil menunjuk sepatunya. Salah satu anak berteriak, sepatunya bisa ngomong! Buka mulut tuh! Laila tak membalas. Ia hanya mempercepat langkah dan menunduk. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu sepatu itu mungkin rusak. Tapi ayahnya harus kerja seharian untuk membelinya dari pasar loak bulan lalu. Baginya, itu bukan sepatu jelek. Itu bukti cinta yang disimpan dalam bentuk sol karet dan tali yang tak lagi sama panjang. Di kelas, guru menyuruh anak-anak membuka buku gambar. Laila membuka tas dan mengeluarkan buku yang hanya terisi 3 halaman. Di halaman belakang, sudah ada bekas gambar lama yang ia hapus pakai karet. Seringkali ia menggambar di bekas halaman, lalu menimpanya dengan pensil warna. Hari ini temanya, pekerjaan orang tua. Anak-anak menggambar polisi, dokter, pedagang, tukang las, pengusaha, dan banyak profesi lainnya yang biasa mereka lihat di rumah. Laila pun mulai menggambar. Di tengah kertasnya, ada sosok dengan baju warna-warni, rambut keriting besar, dan hidung bulat merah. Tangan sosok itu menggenggam balon. Di sampingnya, ada anak kecil yang tertawa sambil memegang nasi bungkus. Beberapa teman melongok gambar Laila. Satu anak bersuara lantang, "Itu badut jalanan ya, ayahmu?" Laila mengangguk sambil tersenyum. "Iya, tapi dia juga pahlawan loh. Soalnya dia bisa sulap uang receh jadi nasi." Gurunya diam sejenak, lalu pelan-pelan menghampiri dan memandangi gambar itu lebih dekat. Di matanya ada sesuatu yang nyaris jatuh. Sepulang sekolah, Laila tidak langsung ke rumah. Ia mampir ke pasar kecil, duduk di dekat penjual gorengan yang mengenalnya sejak kecil. Ia mengeluarkan uang 500 perak dari saku rok, hasil tabungan seminggu. Cukup untuk 1 tahu isi. Penjual gorengan, seorang nenek tua dengan tangan gemetar, memberikannya 2 tahu isi. "Kenapa 2, Nek?" tanya Laila. "Yang 1 buat ayahmu. Hari ini panas. Dia pasti lelah." Laila tersenyum. Ia tahu dunia tidak selalu kejam. Masih ada hati-hati kecil yang menyayangi mereka tanpa suara. Saat matahari condong ke barat, Laila tiba di rumah dan menemukan ayahnya tertidur di tikar. Wajahnya masih setengah penuh cap. Topi badut tergeletak di samping dan ada bungkusan kecil di dekat tangannya. Balon-balon yang belum sempat ia tiup. Laila duduk di samping ayahnya, lalu membuka buku kecilnya. Ia menulis 1 kalimat baru. "Kalau seragamku warisan dari ibu, maka semangatku adalah warisan dari ayah." Dan halaman itu tidak akan pernah ia hapus. Dulu, Pak Damar tidak pernah membayangkan akan berdiri di perempatan dengan wajah penuh cat dan topi konyol. Ia juga tak pernah bermimpi akan disoraki anak-anak sambil dilempari bungkus permen bekas. Tapi hidup tidak pernah bertanya apa yang kita mau. Hidup hanya menempatkan dan menyuruh bertahan. Ia pernah punya pekerjaan tetap, seorang operator mesin pabrik plastik. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk makan, sewa rumah, dan menabung sedikit demi sedikit. Sampai suatu pagi, pengumuman pemutusan hubungan kerja ditempel di dinding depan pabrik. Namanya ada di daftar itu. Tak ada alasan, tak ada perpisahan hangat. Hanya secari kertas yang menghapus balasan tahun loyalitas. Setelah itu, segalanya berubah.
tabungan ludes untuk biaya rumah sakit saat istrinya jatuh sakit, sisa barang-barang dijual untuk membayar sewa rumah. Dan ketika ajal menjemput istrinya, Pak Damar kehilangan lebih dari sekedar pasangan. Ia kehilangan arah. Beberapa bulan ia mencoba jadi kuli bangunan, pernah juga mengantar gas, bantu angkut di pasar, sampai jual masker keliling saat pandemi. Tapi semuanya tidak bertahan lama. Tubuhnya tidak sekuat dulu dan penghasilan selalu tidak cukup. Sampai suatu hari, ia melihat seorang pria tua berdandan sebagai manusia patung di depan taman kota. Orang-orang memberi uang setelah tertawa. Anak-anak berfoto sambil memeluknya. Pria itu hanya diam, tapi berhasil menghibur banyak orang. Ide itu menempel di benak Pak Damar. Ia tidak bisa jadi manusia patung, tapi mungkin bisa mencoba sesuatu yang lebih ramai. Maka ia mencari kostum badut bekas, belajar sendiri dari video di ponsel bututnya, dan mulai tampil seadanya. Hari pertama ia tampil, orang-orang tertawa. Tapi ia tahu, bukan karena lucu, karena aneh, karena janggal, dan karena konyol. Tapi malam itu, saat menghitung recehan yang ia dapat, jumlahnya cukup untuk membeli 2 bungkus nasi dan sebungkus susu UHT untuk Laila. Itulah pertama kalinya ia merasa topeng itu bukan untuk menyembunyikan dirinya, melainkan untuk menyelamatkan hidupnya dan Laila. Sejak hari itu, topeng badut jadi bagian dari hidupnya. Bukan karena ia ingin menghibur orang, tapi karena ia tidak punya pilihan. Ia tak bisa memohon belas kasihan setiap hari, tapi ia bisa menjual tawa. Ia pun mulai punya rutinitas. Berdiri di titik tertentu setiap pagi, berpindah ke perempatan berikutnya saat siang, dan pulang menjelang maghrib. Dalam sehari, ia bisa mengumpulkan 15-20 ribu rupiah. Jika beruntung, ada pengemudi mobil yang murah hati memberinya selembar lusuh 10 ribuan. Tapi itu jarang dan sangat jarang. Pak Damar juga mulai hafal wajah-wajah yang selalu pura-pura tidak melihat. Mereka yang buru-buru menutup jendela mobil, seolah takut tertular kesedihan dari wajah bercat yang berdiri di luar. Tapi ia tidak marah, ia tidak kecewa, ia hanya sedih. Karena senyum yang ia tawarkan hanya dianggap gangguan. Pernah suatu siang, seorang pria muda membuka kaca mobil dan bertanya, "Kenapa nggak kerja yang benar, Pak?" Pak Damar hanya menjawab, "Ini pekerjaan yang benar, Mas. Saya kan nggak mencuri." Pria itu terdiam, lalu memberikan 2.000 rupiah tanpa kata. Mobilnya melaju dan Pak Damar kembali melompat-lompat, mengangkat balon yang sudah mulai kempis di ujungnya. Di dalam topeng itu, tidak ada kegembiraan, yang ada hanya ayah yang berusaha keras agar anaknya tidak lapar. Ayah yang menukar harga dirinya dengan senyum palsu. Ayah yang menyembunyikan tubuh ringkihnya di balik baju penuh warna. Dan meski topeng itu membuatnya tidak dikenali, Pak Damar tahu, satu-satunya yang benar-benar melihat dirinya adalah Laila. Ia tidak pernah bertanya apakah Laila tahu semua perjuangannya. Tapi setiap malam saat putrinya mengelus kakinya yang pecah-pecah dan berkata, "Terima kasih ayah," itu sudah lebih dari cukup. Topeng itu bukan untuk menipu orang lain. Topeng itu adalah bukti bahwa cinta seorang ayah bisa melewati rasa malu, sakit, dan lelah. Selama itu bisa membuat anaknya bertahan. Sinar matahari belum benar-benar hangat ketika Pak Damar sudah berdiri di tepi jalan raya. Suara klakson bersaut-sautan seperti pertunjukan yang tak pernah selesai. Di seberang, spanduk besar menggantung di depan showroom mobil. Promo besar akhir tahun, beli mobil, gratis liburan ke Bali. Pak Damar berdiri persis di dekat zebra cross. Di tangannya tergenggam 3 balon panjang yang diikat membentuk kelinci, bunga, dan pedang. Ia telah melatih tangannya agar lincah membentuk berbagai bentuk. Meski kadang balon meletus saat diputar. Tapi anak-anak suka itu. Kadang mereka tertawa bukan karena bentuk balonnya, tapi karena suaranya yang tiba-tiba pecah. Ia mulai berjalan pelan ke tengah perempatan saat lampu merah menyala. Gerakannya mengundang perhatian. Ia menunduk, pura-pura sedih, lalu perlahan membuka topi badutnya dan memungkuk seperti pemain teater. Beberapa orang tersenyum kecil, sebagian lainnya hanya menatap lurus tak bergeming. Pak Damar paham, di kota ini tak semua tawa layak dibayar. Di lampu merah ketiga, seorang pengemudi mobil mewah membuka kaca jendela. Pak Damar mendekat dan berharap,
Tapi pria muda di balik kemudi hanya mengangkat alis dan berkata sinis, "Badut tua masih kuat keliling? Malu dong, udah tua ngamen." Kaca ditutup kembali sebelum Pak Damar sempat menjawab. Ia berdiri kaku, lalu kembali ke pinggir jalan tanpa reaksi. Tidak ada rasa marah, hanya sunyi yang semakin tebal di dada. Di sisi lain jalan, seorang ibu yang sedang menunggu ojek melihatnya dari jauh. Ia tersenyum simpati, lalu menghampiri dan menyelipkan lembaran 2.000 ke dalam topi badut Pak Damar. "Semangat ya Pak, anak pasti bangga punya ayah kayak Bapak." Ucapnya sederhana itu seperti oasis di siang yang panas. Pak Damar menunduk hormat. Kadang bukan soal jumlah uang yang diberi, tapi tentang kalimat-kalimat yang membuatnya merasa tak sendirian. Menjelang siang, keringatnya mengalir deras. Kostum badut yang berbahan parasut menahan panas tubuh, membuatnya nyaris pingsan jika tak segera menepi. Ia duduk di dekat tiang lampu, membuka topi dan mengibas-ngibaskan udara ke wajah. Dari jauh, suara klakson dan deru mesin terus berlanjut tanpa peduli siapa yang kelelahan, siapa yang diam-diam menangis. Seorang anak kecil lewat bersama ibunya. Anak itu menunjuk Pak Damar sambil berseru, "Ma, itu badut kemarin yang joget-joget lucu banget." Pak Damar tersenyum, lalu berdiri dan melambaikan tangan. Si anak tertawa. Ibunya hanya tersenyum kecil, lalu menarik tangan anaknya untuk segera menyeberang. Sore hari, langit mulai menggelap. Awan menggantung rendah, tanda hujan akan segera turun. Pak Damar mempercepat gerakannya, berharap masih bisa mengumpulkan sedikit recehan lagi sebelum basah kuyup. Tapi saat lampu merah kembali menyala, seorang pengendara motor dengan helm setengah wajah melintas lalu berteriak, "Woi, minggir, ganggu jalan aja." Pak Damar terkejut. Badannya tersentak ke belakang. Dalam sekejap, balon-balon di tangannya jatuh dan satu meletus. Beberapa pengendara lain tertawa kecil, tak peduli. Ia membungkuk, memunguti sisa balon lalu mundur ke trotoar tanpa kata. Hujan turun tak lama setelah itu. Pak Damar berteduh di bawah jembatan penyeberangan, kostumnya basah, cat di wajahnya mulai luntur. Di tasnya hanya ada satu bungkus roti dan uang receh yang belum cukup untuk makan malam. Tapi ia tak mengeluh, ia sudah terbiasa dengan cemooh. Yang ia pikirkan hanya satu, jangan sampai Laila tahu hari ini ia pulang lebih awal karena dihina. Jangan sampai Laila tahu bahwa di antara klakson dan caci maki, ia selalu berjuang menyelamatkan masa depan. Di bawah hujan itu, Pak Damar meremas topi badutnya dan menunduk. Tapi sebelum ia sempat larut dalam lelahnya, ponsel kecilnya berbunyi, pesan dari Laila. Di bawah hujan itu, Pak Damar meremas topi badutnya dan menunduk. Batuk itu datang tiba-tiba, keras dan menghentak dada seperti hantaman. Pak Damar membungkuk, menahan nyeri yang menjalar ke tulang rusuk hingga ke tenggorokan. Tubuhnya bergetar, tapi ia tetap diam. Ia tahu suara sekecil apapun bisa membangunkan Laila yang sedang tidur di tikar sebelah. Di dapur kecil tanpa pintu, ia menyalakan kompor tua. Air dalam panci kecil mulai mendidih perlahan. Tangannya menggenggam cangkir, lalu menuangkan air panas dan menambahkan sedikit garam. Bukan teh, bukan madu, hanya air hangat asin yang dipercaya bisa meredakan batuk. Ia minum pelan-pelan. Setiap tegukan membuat dadanya seperti digores. Tapi ia tak punya pilihan, tidak ada uang untuk periksa ke dokter, apalagi membeli obat. Ia sudah mencatat harga sirup batuk di warung dekat pasar. Tapi uangnya selalu tidak cukup, terlalu banyak hal yang harus didahulukan. Listrik, beras, ongkos Laila. Beberapa hari terakhir, tubuhnya semakin lemah. Kepala sering berputar, nafas pendek dan nyeri di punggung kian terasa. Kadang saat berdiri terlalu lama di jalan, kakinya kesemutan sampai gemetar. Tapi ia selalu berpura-pura kuat karena ia tahu kalau Laila tahu anak itu pasti cemas. Pagi itu, saat Laila hendak berangkat ke sekolah, ia nyaris pingsan saat menunduk mengambil tas. Untung saja Laila tidak melihat. Anak itu sedang di luar, mencuci sepatunya sendiri dengan sabun batang yang dibelah dua. Selesai mencuci wajah dan memakai kostum badut, Pak Damar mematuh dirinya di cermin retak di dinding. Hari ini, wajahnya tampak lebih pucat. Garis hitam di bawah mata semakin jelas, tapi dengan cat wajah semuanya akan tertutup. Dunia tidak perlu tahu bahwa badut itu sedang sakit. Di jalanan, ia lebih sering duduk dibanding biasanya.
Tenaganya cepat habis. Balon-balon yang biasanya ia tiup dan bentuk dengan cekatan, kini hanya sanggup ia tiup setengah, lalu simpulnya dikerjakan pelan-pelan agar tidak kehabisan nafas. Beberapa orang yang lewat memperhatikannya. Ada yang sempat berkata, "Pak Badut kayaknya kurang semangat hari ini ya?" Ia hanya tertawa kecil. "Namanya juga manusia, Mas. Kadang cerah, kadang mendung." Sore harinya, ia pulang lebih cepat. Tubuhnya terasa limbung, jalanan mulai sepi dan gerimis turun perlahan. Di saku kostumnya hanya ada 12.000 rupiah, tapi itu cukup untuk membeli 2 potong tahu goreng dan sebungkus nasi kecil. Di rumah, Laila sedang membaca buku pelajaran di bawah cahaya lampu redup. Saat melihat ayahnya pulang, wajahnya langsung bersinar. "Yah, ayah capek banget ya?" tanya Laila. Pak Damar hanya tersenyum. "Iya, tapi capeknya enak. Soalnya pulang bisa lihat Laila lagi." Mereka makan bersama. Laila banyak bercerita tentang sekolah, tentang teman baru, dan tentang cita-citanya jadi penulis buku anak-anak. Pak Damar mendengar sambil menahan batuk yang sejak tadi menggeliat di tenggorokan. Setiap kali rasa itu datang, ia menahan nafas dan mengatupkan bibir. Ia tidak mau merusak suasana makan malam yang hangat. Malam itu saat Laila sudah tertidur, Pak Damar duduk di dapur dengan nafas pendek-pendek. Di tangannya ada selembar kertas bekas sobekan kalender. Ia menulis dengan pensil, "Kalau aku gak kuat, semoga Laila tetap kuat. Jangan pernah salahkan hidup, nak. Ayah bahagia kok, walau sakit begini." Ia melipat kertas itu dan menyelipkannya di bawah kotak bekas teh di atas lemari. Bukan wasiat, hanya catatan kecil dari seseorang yang sedang kalah oleh tubuhnya sendiri, tapi tetap ingin menang di mata anaknya. Dan saat ia tidur, tubuhnya menggigil, tapi wajahnya tetap tenang, seolah percaya, selama Laila tidak tahu, maka semuanya masih bisa dianggap baik-baik saja. Hari itu langit cerah, tidak ada tanda hujan, dan angin bertiup lembut seolah sedang baik hati. Di sekolah, Laila baru saja menerima sebuah amplop berwarna krem dari wali kelasnya. Di bagian depan, namanya tertulis rapi dengan tinta biru. "Simpen baik-baik ya, La. Itu undangan lomba pidato tingkat kecamatan. Ibu bangga kamu terpilih," ucap Bu Rini sambil tersenyum. Laila pun mengangguk. Lalu mengepal tangan, matanya berbinar. Tapi ada satu hal yang segera membuatnya terdiam. Ia menunduk, menatap sepatu hitamnya yang sudah mulai menganga di bagian samping. Setiap langkah yang ia buat, suara krek, krek terdengar pelan. Beberapa kali ia menambalnya, tapi tetap saja terbuka saat dipakai terlalu lama. Dalam perjalanan pulang, Laila berjalan pelan. Amplop undangan ia genggam erat di tangan kanan. Sementara tangan kirinya terus mengelus bagian sepatu yang rusak. Seolah berharap lubangnya akan mengecil hanya dengan sentuhan. Setibanya di rumah, Pak Damar sedang duduk di depan rumah. Menyulam tali balon yang putus kemarin, Laila langsung memeluk dari belakang. "Ayah, aku masuk lomba pidato loh." Pak Damar menoleh cepat, wajahnya memancarkan bahagia yang tulus. "Alhamdulillah, anak ayah hebat. Kapan lombanya?" "Minggu depan, di aula kecamatan. Tapi..." Suara Laila mulai menurun, ia tak melanjutkan. Pak Damar menatap mata putrinya. "Tapi kenapa?" Laila menggeleng. Gak apa-apa ayah, Laila bisa kok." Tapi malam itu, setelah Laila tertidur, Pak Damar duduk lama menatap sepatu anaknya yang tergeletak di dekat pintu. Ia mengangkat satu, memutar-mutarnya dalam cahaya lampu, dan mendesah pelan. Ia tahu itu bukan sepatu layak untuk berdiri di depan umum, apalagi di acara resmi. Keesokan harinya, setelah bekerja sebentar di perempatan pagi, Pak Damar berjalan ke pasar loak. Ia menyusuri kios-kios kecil yang menjual sepatu bekas. Ia tidak mencari yang mahal, hanya satu pasang yang cukup bagus untuk dipakai anak kecil di atas panggung. Ia menemukan sepasang sepatu hitam dengan sol masih utuh. Sedikit lecet di bagian ujung, tapi cukup bagus. Harganya 15.000. Uang yang ia bawa hanya 9.000. Ia menawar, tapi penjual tak mau. Pak Damar diam sebentar, lalu mengeluarkan ponsel kecilnya dari saku dalam kostum badutnya. Ponsel satu-satunya yang biasa ia pakai untuk menerima kabar dari sekolah atau tetangga.
Kalau ini saya tambah, bisa Pak. Penjual memandang ponsel itu sebentar, lalu mengangguk. Ya sudah, ambil aja, tapi jangan balik lagi minta ganti ya. Pak Damar mengangguk cepat, lalu memeluk sepatu itu seperti anak kecil memeluk mainan baru. Malam harinya, saat Laila sedang mencuci gelas di dapur, Pak Damar meletakkan sepatu baru itu di dekat tempat tidurnya, lalu duduk sambil pura-pura membaca koran lama. Begitu Laila masuk kamar, matanya langsung tertumbuk pada sepatu itu. Ia menatap ayahnya dengan bingung. Ini buat aku ya? Pak Damar hanya mengangguk. Ayah nemu di pasar, gak baru, tapi masih bagus kan? Laila mendekat, menyentuh sepatu itu dengan hati-hati. Air matanya mengalir, tapi ia tahan agar tidak jatuh banyak. Bagus banget ayah, ini sepatu paling keren yang pernah aku punya. Pak Damar tersenyum. Ia tahu Laila bisa saja bertanya dari mana ia mendapatkannya atau mengapa ponsel mereka tidak ada lagi. Tapi anak itu memilih diam. Ia tahu persis batas-batas pengorbanan ayahnya. Dan malam itu, ketika Laila tidur sambil memeluk sepatu barunya, Pak Damar duduk lama di dekat jendela. Angin malam meniup pelan gordeng robek di sisi kiri. Kota tetap sibuk, dunia tetap berjalan, tapi di dalam rumah kecil itu, seorang anak perempuan akan segera berdiri di depan banyak orang dengan sepatu bekas yang dipoles penuh cinta. Pagi itu, perempatan jalan tempat Pak Damar biasa tampil terasa berbeda. Tidak ramai tawa, tidak ramai suara trompet plastik atau sorakan anak kecil. Hanya suara kendaraan lalu lalang, klakson yang bertubi-tubi, dan debu yang berterbangan bersama panas matahari yang terlalu pagi. Dan untuk pertama kalinya sejak ia memulai peran sebagai badut jalanan, Pak Damar tidak muncul di tengah lampu merah, tidak dengan wig warna-warni, tidak dengan rompi kuning yang mulai pudar, dan tidak dengan suara cempreng yang biasanya mengucap, "Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan." Ia tidak senang beristirahat, juga bukan karena hujan, tapi karena tubuhnya yang tak bisa dipaksa berdiri. Di dalam rumah sempit itu, Pak Damar hanya bisa terbaring dengan napas yang pendek. Ia menggigil mesti matahari bersinar terik. Selimut tipis membungkus tubuhnya, tapi rasa dingin menembus ke tulang. Laila duduk di sampingnya dengan menekan-nekan dahi ayahnya dengan kain yang basah. Ayah, kita ke puskesmas ya. Aku pinjam sepeda Pak RT. Pak Damar menggeleng pelan. Gak usah lah, ayah cuma masuk angin biasa. Tapi tangan ayah dingin, napasnya cepat. Pak Damar menutup mata. Ia tahu tubuhnya tidak sedang baik-baik saja, tapi ia lebih takut pada biaya obat, lebih khawatir pada hari esok jika hari ini ia tidak bekerja. Besok ayah tampil lagi deh, hari ini istirahat dulu ya. Hari itu Laila tidak pergi ke sekolah, ia memasak nasi seadanya, mencuci pakaian ayahnya, dan mengecek suhu tubuh Pak Damar berkali-kali. Tidak ada suara galak tawa, tidak ada latihan pidato, tidak ada senyum canggung seperti biasa. Hanya sepi. Sore harinya, dua badut lain yang biasa mangkal di perempatan datang menjenguk. Mereka membawa sebungkus bubur ayam dan satu plastik kecil obat warung. Mending istirahat dulu, Mar, kata salah satu dari mereka. Pak Damar tersenyum lemah. Kalau kamu tumbang, siapa yang jaga Laila? Hening, tidak ada yang membantah kalimat itu. Pak Damar hanya memejamkan mata dan menarik nafas pelan. Malam pun tiba. Laila duduk di sudut kamar sambil memandangi piala-piala buatan dari karton yang ia simpan sejak kecil. Beberapa retak, sebagian terkelupas, tapi semuanya memiliki satu benang merah. Ayahnya selalu datang saat ia menang, meski cuma duduk di pinggir ruangan tanpa sepatu. Dan malam itu, saat listrik tiba-tiba padam, dan hanya cahaya dari lilin kecil di ruang tengah yang menyala, Laila berbisik dalam hati, kalau besok ayah belum sembuh, aku sendiri yang akan berdiri di perempatan itu. Aku yang akan menggantikan badut itu, demi beli obat dan demi satu hari lagi untuk ayah. Ia menatap tubuh kurus ayahnya yang meringkuk di balik selimut, lalu menatap kostum badut yang tergantung di paku kayu. Dulu terlihat lucu, tapi kini seperti menyimpan tangis yang tak bersuara. Hari itu tidak ada tawa, tidak di perempatan, tidak di rumah, dan tidak di hati seorang anak kecil yang sedang belajar kuat. Pagi itu, jalanan belum ramai saat Laila berdiri di bawah langit mendung. Ia mengenakan kostum badut milik ayahnya, rompi kuning yang gedodoran,
wig warna-warni yang terlalu besar untuk kepalanya, dan sepatu boot yang diisi kertas agar tak lepas dari kakinya yang kecil. Ia menatap lampu lalu lintas yang sedang merah, menarik napas panjang, lalu tersenyum sekuat yang ia bisa. "Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan," katanya pelan sambil melambai ke arah mobil yang berhenti. Sebagian orang hanya melirik, sebagian lagi pura-pura sibuk dengan ponsel. Tapi satu motor berhenti di dekat trotoar dan seorang wanita muda membuka kaca helmnya. "Kamu sendirian, Dek?" Laila mengangguk sambil tetap tersenyum. "Ayahku sedang sakit." Wanita itu memandang Laila lekat-lekat, lalu mengeluarkan ponselnya diam-diam. Ia merekam saat Laila mulai menari kaku di tengah jalan. Diiringi musik dari speaker kecil yang dipinjam dari tetangga. Gerakannya tidak sempurna, bahkan lucu pun tidak. Tapi wajahnya terus berusaha tersenyum. Beberapa pengendara mulai membuka kaca jendela, satu persatu menyodorkan uang receh. Laila berlari kecil dengan mangkuk plastik di tangan, menunduk sopan, dan mengucap terima kasih sambil menahan air mata. Siang harinya, video singkat itu sudah beredar di media sosial. Captionnya sederhana. "Anak kecil jadi badut gantikan ayahnya yang sakit. Masihkah kita tega mengeluh hari ini?" Video itu menyebar cepat. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang tersentuh, ada yang menyesal, ada pula yang bertanya, "Ini di mana? Bisa bantu kita kirim bantuan?" "Ini di mana? Bisa bantu kirim bantuan?" Di rumah kecilnya, Pak Damar yang sudah mulai bisa duduk bersandar, terkejut melihat wajah Laila di layar ponsel tetangganya. "Itu Laila." Tetangga itu mengangguk. "Anakmu viral, Mar. Banyak yang nanya, banyak yang tergerak." Pak Damar menatap layar dengan mata basah, suaranya tercekat. Ia tidak bangga, ia justru merasa remuk. Anak sekecil itu harus turun ke jalan, menanggung peran yang seharusnya ia jalani. Semua karena ia terlalu takut minta bantuan, terlalu gengsi mengakui sakit. Malamnya, rumah mereka tidak lagi sepi. Beberapa orang datang membawa sembako, uang donasi, bahkan seorang relawan menawarkan pengobatan gratis. Laila duduk di pangkuan ayahnya, memeluknya erat. "Aku cuma mau bantu ayah sembuh. Aku nggak tahu caranya selain gantiin ayah kerja," bisiknya. Pak Damar membelai rambut anaknya. "Maafkan ayah, harusnya ayah yang jaga kamu, bukan kamu yang jaga ayah." Hari itu, tawa tidak muncul dari cat di wajah badut, tapi dari sesuatu yang lebih besar, yaitu harapan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Pak Damar merasa bahwa mereka tidak sendirian. Dunia ini tidak sepenuhnya menutup mata. Dan Laila tetap jadi anak kecil yang kuat. Tapi malam itu, ia tidur sambil menggenggam tangan ayahnya. Tanpa perlu khawatir besok harus menari lagi di tengah klakson kendaraan. Di sudut kota yang tak pernah peduli siapa tertawa dan siapa menangis. Keajaiban bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Dan bagi Pak Damar, keajaiban itu tidak datang dalam bentuk cahaya, tapi dalam bentuk tangan-tangan asing yang mengeluarkan kepedulian tanpa syarat. Satu hari setelah video Laila tersebar luas, rumah mereka yang biasanya sunyi mulai ramai. Bukan oleh suara gaduh, tapi oleh langkah-langkah orang yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Ada yang datang dari seberang kota, membawa susu bubuk dan makanan bergizi. Ada yang menitipkan amplop kecil berisi uang dengan tulisan, "Untuk biaya berobat ayah Laila." Satu keluarga datang membawa pakaian anak-anak dan tanpa berkata banyak, si ibu menangis sambil memeluk Laila. "Kami dulu juga pernah susah, Nak. Lihat kamu, aku seperti melihat anakku dulu." Pak Damar hanya bisa duduk terpaku di kursi rotan reotnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ucapan terima kasih terasa kecil dibandingkan kebaikan yang datang beruntun. Orang-orang ini tidak tahu siapa dia, tidak tahu masa lalunya, tidak tahu pekerjaan memalukannya, tapi mereka peduli. Beberapa mahasiswa dan komunitas sosial datang membawa bingkisan dan senyuman. Mereka mengajak Laila berbincang, memotret beberapa momen, lalu menawarkan bantuan untuk perawatan ayahnya lebih lanjut di rumah sakit rujukan. "Semua ini karena Laila," ucap seorang relawan. "Jarang sekali ada anak sekecil itu yang begitu kuat." Pak Damar pun mengangguk pelan. Dalam diamnya, ia merasa dunia seperti sedang menampar wajah keras kepalanya. Selama ini ia merasa harus menanggung semuanya sendiri. Ia lupa
Ada banyak hati baik di luar sana, meski tak dikenal, tapi mampu merangkul tanpa menilai. Sore itu, seseorang mengirimkan sepatu baru untuk Laila. Sepatu berwarna biru dengan gambar awan kecil di sisi kanan kirinya. Ada secari kertas kecil di dalam kotaknya. Karena setiap langkah anak sekuat kamu layak ditapaki tanpa luka. Laila melompat-lompat kecil sambil mencoba sepatunya. Wajahnya bersinar cerah, seperti matahari yang muncul setelah hujan panjang. Ia tertawa, bukan untuk menghibur siapapun, tapi tawa murni seorang anak yang bahagia. Di malam hari, saat rumah sudah kembali sepi, Pak Damar membuka buku tulis Laila yang tergeletak di meja. Di salah satu halamannya, tertulis tangan mungil anaknya. Aku ingin tumbuh besar dan bantu banyak orang, seperti mereka yang bantu ayah. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena malu. Sekuat-kuatnya ia, hari ini ia diangkat oleh tangan-tangan yang bahkan tidak pernah dikenalnya. Mereka yang tidak meminta balasan, tidak butuh pengakuan, mereka hanya hadir, seperti matahari pagi yang tak pernah menagih terima kasih. Malam itu, Pak Damar berdoa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak meminta apa-apa, ia hanya berterima kasih untuk kehidupan, untuk kesempatan, dan untuk orang-orang asing yang diam-diam menyelamatkannya dari keputusasaan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari-hari berat itu. Jalanan yang dulu menjadi panggung Laila dan Pak Damar, kini terasa seperti lembar lama dari buku yang sudah nyaris penuh. Bukan dilupakan, tapi disimpan dalam kenangan. Sebagai bab yang mengajarkan arti keteguhan dan cinta yang tak pernah menyerah. Pak Damar kini bekerja di sebuah rumah produksi kecil milik seorang donatur yang dulu hanya menonton videonya di media sosial. Ia bukan badut lagi, tapi tetap dekat dengan tawa. Ia membuat properti dan kostum panggung untuk pertunjukan anak-anak. Tangannya yang dulu mengusap debu trotoar kini memegang alat jahit dan kuas, membuat karakter-karakter lucu yang mengisi tawa anak-anak lain. Laila pun tumbuh dengan cepat. Ia sudah kembali ke sekolah, tidak lagi harus menyeka keringat di lampu merah atau mengenakan wig di siang bolong. Tapi semangatnya tidak luntur, ia aktif di perpustakaan sekolah, kadang membantu teman-temannya belajar, dan sering jadi penyemangat bagi siapapun yang tampak murung. Setiap kali Laila tertawa, kini tawa itu tak lagi dipaksakan. Tidak lagi disembunyikan di balik topeng badut, ia tertawa karena hidupnya kembali punya ruang untuk bahagia. Bukan karena bebas dari ujian, tapi karena telah berdamai dengan luka-luka yang pernah ada. Suatu hari, sekolah Laila mengadakan acara, Hari Inspirasi. Ia diminta maju ke depan untuk bercerita tentang pengalaman yang paling mengubah hidupnya. Anak-anak dan guru menyimak saat Laila membuka ceritanya dengan tenang. Ayah saya dulu seorang badut jalanan. Saat beliau sakit, saya menggantikan. Waktu itu saya malu, tapi sekarang saya bersyukur karena dari situlah saya tahu tawa bukan hal yang sepele. Suasana ruang kelas sunyi, tak ada satupun yang menertawakan cerita Laila. Tidak ada yang mengolok atau menganggapnya aneh. Justru di akhir ceritanya, seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Di belakang ruangan, Pak Damar berdiri diam. Air matanya menetes saat melihat anaknya berbicara dengan penuh keyakinan. Dan dalam hatinya ia berbisik, semua tawa itu tidak pernah sia-sia. Tawa yang dulu dianggap remeh, tawa yang dijual demi sesuap nasi, tawa yang diganti dengan cacian dan peluh di bawah terik matahari, kini menjadi jejak-jejak kecil yang menuntun mereka ke tempat yang lebih baik. Pak Damar menyadari satu hal, hidup memang tidak adil pada awalnya, tapi ketika seseorang telah memilih tertawa, tetap memilih mencintai tanpa syarat, dan tetap memilih berjalan walau kaki berdarah, maka semua perjuangan itu akan berubah bentuk, dari luka menjadi kekuatan, dari air mata menjadi jalan. Laila menggenggam tangan ayahnya saat mereka pulang dari sekolah. Ia menoleh ke samping dan tersenyum. Ayah, aku ingin jadi guru suatu saat nanti, biar bisa bantu anak-anak lain yang pernah merasa sendirian. Pak Damar mengangguk. Kalau kamu mau jadi guru, kamu akan jadi guru yang paling menginspirasi, nak. Langit sore memerah, angin lembut meniup pelan. Di bawahnya, dua orang berjalan berdampingan. Tak lagi harus menyamar jadi badut untuk mendapat perhatian. Karena tawa mereka kini adalah tawa yang asli, lahir dari perjuangan, dan tumbuh dari cinta yang tak pernah menyerah. 1000 tawa itu ternyata tidak pernah sia-sia. Bahkan satu tawa pun bisa mengubah dunia.